Baik, jika suatu reaksi hanya terdapat konsentrasi, kita hanya bisa menemukan Kc. Benar kan? Kemudian, jika terdapat kondisi tekanan dan suhu ruangan, kita memperoleh informasi suhu ruangan, yaitu 25 derajat Celcius. Lalu bagaimana mencari Kp-nya? Nah, baik, di sini kita memilah bagaimana cara memecahkan persoalan yang berhubungan dengan Kp. Pertanyaannya, seperti yang kita ketahui, jika suatu soalan yang bisa dicari Kc-nya, bagaimana jika ditanya Kp pada kondisi ruangan? Kita tahu bahwa kondisi ruangan atau room temperature and pressure itu terjadi saat tekanan mencapai 1 atm dan suhu ruangan mencapai 25 derajat Celcius. Namun dalam kondisi hal ini biasanya itu diketahui hanya suhu ruangannya saja. Jadi suhu ruangannya itu sama dengan 25 derajat Celcius, sedangkan untuk tekanannya itu tidak menentu, bisa 1, sekian atau berapa. Oke, cara menyelesaikan masalahnya kita bisa menggunakan rumus Kp, yaitu sama dengan Kc RT pangkat delta N. Apa itu R? Jadi di sini kita udah tahu ya, kalau kita pernah belajar gas ideal, maka kita akan mempelajari PV sama dengan nRT. Nah, di mana R itu dia merupakan tetapan. Kalau di PV sama dengan nRT itu dia 0,082. Sedangkan kalau dalam kasus seperti ini, R-nya itu kita menggunakan 8,314. Oke. Kemudian untuk T-nya itu dia suhu tapi dalam bentuk Kelvin. Sehingga kalau misalkan dia suhu ruangan, RTP itu dia kan berarti 25 derajat Celcius. Nah, ini kita ubah dulu. 25 ditambah 273 sama dengan 298 Kelvin itu satuannya. Oke, kemudian delta N. Di sini kan ada delta N. Misalkan satu reaksi A tambah B menghasilkan C. Fasanya gas semua. Oke, anggaplah di sini koefisiennya 3. Maka nanti 3 untuk mencari delta N-nya itu 3 dikurangi 1 tambah 1 sama dengan 1 gitu ya. Oke, berikutnya contoh soal. Sebanyak 5 mol gas PCl5 terurai dan mencapai kesetimbangan pada wadah tertutup sebesar 20 liter. Oke, dari informasi seperti ini kita udah dapat nih bahwa di situ ada 5 mol, kemudian 20 liter. Ini pasti arahnya ke konsentrasi atau secara tidak langsung. Ini Kc-nya berapa nanti? PCl5 fasa gas itu diurai menjadi PCl3 fasa gas plus gas klor. Jika pada keadaan setimbang terdapat 2 mol gas klor pada suhu ruangan berarti 25 derajat Celcius, atau dalam hal ini kita ubah jadi 298 Kelvin. Maka besar Kp, nah ternyata intinya Kp bukan Kc lagi. Bagaimana dong caranya? Pertama kita harus cari Kc. Informasi yang bisa kita dapatkan terlebih dahulu itu yang kita cari. Nanti kita bikin dulu PCl5 itu terurai menjadi PCl3 tambah Cl2, yang mana pada keadaan setimbang, ini kalau misalkan aku buat mula-mula reaksi setimbang, maka di keadaan setimbang itu terdapat 2 mol gas klor. Berarti di sini 2 mol, otomatis di sini 2. Nah, kita gunakan perbandingan koefisien. Di sini 2 juga karena koefisien 1, PCl5 juga 2 di sini. Namun PCl5 ini mula-mulanya 5. Sehingga pada keadaan setimbang maka dia menghasilkan 3, 5 dikurangi 2 sama 3. Kemudian yang ini dia 2. Nah, karena kita udah dapat informasi bahwa di sini itu terdapat totalnya itu ada 20 liter gitu intinya. Sehingga semuanya ini dibagi 20 liter. Bagi 20 liter, bagi 20 liter, bagi 20 liter agar menghasilkan konsentrasi. Ini tuh jadinya 0,15, ini jadinya 0,1, ini 0,1. Oke, kemudian kita mencari Kc dulu.
Kc itu kan dia artinya kita cukup mencari konsentrasinya saja. Dari sini PCl 3 dikalikan Cl2 dibagi konsentrasi PCl 5 gitu. Nah di sini kan berarti 0,1 dikali 0,1 per 0,15 itu ya, sehingga nanti hasilnya 1/15. Oke. Kemudian kita mencari yang namanya Kp. Sebelum kita ke Kp, informasi yang kita perlukan yang pertama itu T-nya itu tapi udah kita konversi ya, jadi 298 Kelvin. Kemudian R-nya itu dia 8,314. Nah, habis itu kita mencari delta N. Delta N itu berarti koefisien hasil atau produknya dikurangi koefisien dari reaktan. Berarti 1 tambah 1 kemudian dikurangi 1 sama dengan 1. Oke. Delta N-nya sudah dapat. Berarti kita tinggal masukkan ke rumus Kp sama dengan Kc dikali RT ini kurung biasa, pangkatnya delta N. Oke. Sehingga ini 1/15 dikalikan 8,314 dikali dengan 298, pangkatnya 1. Oke, nah ini hasilnya itu sama dengan 165,1 sekian pokoknya, sehingga jawabannya jelas A gitu. Oke, jawabannya A. Sekian pembahasan dari konsentrasi ya. Ini nanti ada banyak tipe-tipe soal yang berkaitan dengan kesetimbangan kimia. Terima kasih.